Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada cuplikan sejarah di zaman dulu yang pernah kita dulu di bangku sekolah mendapatkan pelajaran sejarah tersebut, yakni sejarah Genghis Khan. Ketika umat Islam diserang tentara Tatar, hampir seluruh wilayah Islam berhasil dijajah. Di antara yang terawal adalah wilayah Khorasan yang bertetangga dengan Mongol. Pada mulanya di Khorasan, Tatar tidak berdaya menembus pertahanan umat Islam di kota Bukhara. Lalu pemimpinnya yang bernama Genghis Khan menulis sebuah surat kepada umat Islam yang bunyinya, barang siapa yang menyerahkan senjata dan berada di sisi tentara Tatar akan selamat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang enggan, mereka akan kami buat menyesal. Surat tersebut menyebabkan umat Islam yang sedang terancam itu terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama cenderung menerima tawaran tersebut. Mereka berkata, menghadapi tentara Tatar sama saja bunuh diri massal. Tidakkah kalian lihat jumlah mereka dan kelengkapan senjata mereka? Namun, kubu kedua menolak keras tawaran Genghis Khan dengan berkata, seandainya mereka mampu memerangi kita, tidak mungkin mereka memberi penawaran seperti ini. Ini menandakan peluang kita cerah. Teruskan berjuang, pasti kita akan beroleh salah satu di antara dua kebahagiaan dan dua kebaikan, yakni menang atau syahid penuh bahagia. Genghis Khan terus memantau dan mengambil peluang dari pertentangan di tubuh umat Islam. Dia mengirim surat berikutnya khusus kepada kubu pertama yang gamang dan kompromis. Dalam surat tersebut, Genghis Khan berjanji akan memberikan tampuk kekuasaan Bukhara kepada kubu pertama dengan syarat mereka menumpas kubu kedua yang dicapnya ekstrim, radikal, dan fanatik. Tawaran itu menyebabkan pihak pertama berbinar-binar. Mereka menyambutnya tanpa rasa bersalah sama sekali. Mereka bersedia memerangi saudara sendiri untuk Tatar. Baku bunuh sesama muslim pun terjadi. Akhirnya tumpaslah kubu kedua yang teguh berjihad mempertahankan tanah air itu di tangan saudara-saudaranya sendiri yang menjual Islam demi dunia. Ada yang menyedihkan, pihak yang menerima tawaran Tatar itu tidak diberi hadiah yang dijanjikan. Bahkan senjata mereka dirampas, mereka ditangkap, dan mereka disembelih tanpa sisa. Genghis Khan memberi sambutan yang sangat masyhur menjelang penyembelihan terhadap umat Islam yang mengkhianati saudara-saudaranya. Genghis Khan berkata, mereka sanggup memerangi saudara sendiri demi kita, padahal kita orang asing bagi mereka. Orang-orang semacam ini mustahil kita beri kepercayaan. Sampai di sini, tentu kita memahami apa yang terlukis dari cerita di atas tadi. Oleh karenanya, kejadian tersebut jangan sampai terjadi di bumi pertiwi ini. Dari cerita ini, ada 10 hikmah barangkali. Minimalnya ada 10 hikmah. Yang pertama, taktik pecah belah dan instrumentasi memperalat adalah strategi ampuh menghadapi umat Islam dari zaman ke zaman. Satu contoh Afghanistan lah. Di mana Afghanistan ketika itu rakyat Afghanistan melawan pemerintahnya yang komunis yang dipimpin oleh Najibullah. Najibullah dibantu oleh Rusia sekarang ini. Dan apa yang terjadi? Afghanistan, rakyat Afghanistan bersatu dan mampu mengalahkan pemerintahnya yang komunis
ya Najibullah. Akan tetapi sekarang ini Afghanistan kalah oleh Amerika. Kenapa demikian? Karena Afghanistan rakyatnya sudah tidak bersatu lagi. Yang pertama. Yang kedua adalah puncak kelemahan, di mana akidah perjuangan adalah titik yakin dengan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nafsu terhadap tahta dan harta mudah menggerus keikhlasan perjuangan. Kita lihat di Indonesia umpamanya, partai-partai banyak yang berpecah belah. Itu lebih dikarenakan tahta dan harta, bukan karena untuk perjuangan Islam dan umat Islam. Yang keempat, jika dunia menguasai diri, saudara sendiri pun sanggup dikhianati. Yang kelima, mempercayai bulat-bulat kata-kata musuh adalah kebodohan yang membinasakan. Dan yang keenam, Islam tidak kalah karena ajaran agama ini. Islam kalah karena penyelewengan orang Islam terhadap agamanya sendiri, yang kita sebut dengan munafik. Munafik adalah menohok teman seiring, menggunting dalam lipatan. Yang ketujuh, bujukan musuh itu beracun, dan racunnya mampu membunuh kita semua. Oleh karenanya, kita terhadap musuh harus curiga dulu. Sedangkan kepada sesama saudara sendiri, yang ditonjolkan adalah percaya terlebih dahulu. Yang kedelapan, pengkhianat tidak akan bahagia. Nikmat mereka hanya sementara. Dan yang kesembilan, penting untuk berpegang kepada prinsip, walaupun menyusahkan dan payah, ia perisai pertahanan yang utuh dan kuat. Dan yang kesepuluh, terakhir, tidak ada kerjasama dengan pihak luar dalam menentang sesama sendiri. Semoga sejarah kelam ini tidak terulang dimanapun, apalagi di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita, kepada para pejabat, pada para pemimpin kita, sehingga bangsa Indonesia yang kita cintai ini terbebas dari campur tangan asing yang akan merobek bangsa ini. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.